Investasi bodong memang sudah menjadi topik yang tak pernah lekang oleh waktu. Setiap kali ada berita tentang penipuan investasi, angka-angka kerugian yang dilaporkan selalu mengejutkan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun lalu saja lebih dari 300.000 orang menjadi korban skema investasi palsu, dengan total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Angka itu setara dengan populasi sebuah kota menengah di Indonesia. Dari statistik itu, jelas bahwa ancaman penipuan tidak hanya sekadar angka, melainkan menimpa jutaan warga yang mengandalkan investasi untuk masa depan. Kita semua pernah mendengar kisah tentang peluang emas yang menggiurkan, atau bisnis kripto yang akan melambung dalam semalam. Kata-kata manis itu memang dirancang untuk menembus pertahanan logika dan memicu reaksi emosional. Secara psikologis, penipu memanfaatkan dua mekanisme utama, rasa takut ketinggalan, FOMO, dan keinginan untuk cepat kaya. Ketika seseorang mendengar janji, keuntungan 200% dalam 3 bulan, atau program eksklusif hanya untuk 50 orang pertama, otak secara otomatis menilai peluang tersebut sebagai sesuatu yang istimewa, sehingga pertimbangan kritis menjadi terpinggirkan. Berikutnya, mari kita telah 6 kalimat manis yang paling sering muncul dalam tawaran investasi bodong. Setiap kalimat ini mengandung sinyal peringatan yang tersembunyi, namun seringkali terlewatkan oleh investor yang belum berpengalaman. Kalimat pertama berbunyi, investasi ini dijamin 100% aman, tidak ada risiko sama sekali. Janji keamanan mutlak adalah sebuah ilusi. Tidak ada instrumen keuangan yang bebas risiko. Bahkan obligasi pemerintah pun dapat terpengaruh oleh inflasi atau perubahan kebijakan. Ketika penipu menegaskan keamanan total, mereka sebenarnya menutup mata pada fakta bahwa semua investasi memiliki spektrum risiko. Kalimat kedua, Anda hanya perlu menaruh modal awal 5 juta, dan dalam 30 hari akan kembali 3 kali lipat. Angka-angka yang terlalu kecil untuk modal awal namun menghasilkan pengembalian luar biasa dalam waktu singkat adalah tanda klasik dari skema Ponzi atau piramida. Penjual menekankan kemudahan masuk untuk menarik orang yang tidak memiliki banyak modal, sambil menutup mata pada logika pertumbuhan eksponensial yang tidak realistis. Kalimat ketiga, program ini bersifat terbatas, hanya tersedia untuk 100 orang pertama, jadi segera bergabung. Keterbatasan yang dipaksakan menimbulkan rasa urgensi palsu. Penipu menciptakan tekanan waktu agar calon korban tidak sempat melakukan pengecekan latar belakang atau mencari pendapat pihak lain. Kalimat keempat, kami memiliki kerja sama eksklusif dengan bank terkemuka dan perusahaan multinasional, sehingga profit Anda terjamin. Klaim kerjasama dengan institusi besar seringkali tidak dapat diverifikasi secara publik. Penipu biasanya menggunakan nama-nama besar untuk menambah kredibilitas, padahal tidak ada bukti nyata yang dapat diakses oleh publik. Kalimat kelima, Anda tidak perlu memiliki pengetahuan khusus, semua akan diurus oleh tim ahli kami. Menyodorkan solusi tanpa memerlukan pemahaman dari investor menandakan bahwa penipu ingin mengendalikan seluruh proses, sehingga tidak ada ruang bagi korban untuk menilai keabsahan investasi. Kalimat keenam, setelah Anda bergabung, kami akan memberikan bonus referral hingga 50% untuk setiap teman yang Anda ajak. Sistem bonus berjenjang biasanya dirancang untuk mempercepat penyebaran skema, karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin cepat aliran dana mengalir ke pihak yang mengatur skema tersebut. Setelah mengenali 6 kalimat tersebut, langkah selanjutnya adalah menyiapkan kerangka kerja verifikasi yang dapat menguji kebenaran setiap tawaran. Kerangka ini terdiri dari 3 langkah utama yang saling melengkapi, dimulai dari pemeriksaan legalitas, dilanjutkan dengan penelusuran rekam jejak, dan diakhiri dengan konfirmasi independen. Langkah pertama berfokus pada legalitas. Setiap produk investasi yang sah harus terdaftar di OJK atau lembaga regulator yang berwenang. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengunjungi situs resmi regulator, memasukkan nama produk atau nomor izin, dan memastikan bahwa data yang ditampilkan cocok dengan informasi yang diberikan oleh penjual. Jika tidak ada catatan resmi, maka peluang besar bahwa tawaran tersebut tidak memiliki landasan hukum. Langkah kedua menitikberatkan pada rekam jejak. Investor perlu menelusuri sejarah perusahaan atau individu yang menawarkan investasi, termasuk melihat laporan keuangan, ulasan media, dan testimoni yang dapat diverifikasi. Di era digital, jejak digital dapat ditemukan melalui pencarian di mesin pencari, forum investor, atau grup media sosial yang membahas topik serupa. Jika hanya ada testimoni positif yang muncul di situs resmi penjual tanpa adanya sumber independen, maka hal tersebut patut dicurigai. Langkah ketiga melibatkan konfirmasi independen. Ini berarti menghubungi pihak ketiga yang dapat memberikan penilaian objektif, seperti konsultan keuangan, lembaga penasihat, atau bahkan mengajukan pertanyaan langsung ke regulator melalui kanal layanan publik. Pada tahap ini, penting untuk menyiapkan pertanyaan yang spesifik, misalnya mengenai struktur biaya, mekanisme pembagian keuntungan,
atau detail kerjasama dengan institusi yang disebutkan. Jawaban yang tidak jelas atau menghindar menandakan adanya potensi penipuan. Setelah 3 langkah verifikasi tersebut dijalankan, investor dapat menilai apakah tawaran tersebut layak dipertimbangkan atau harus ditolak. Namun, proses ini tidak berakhir di situ. Implementasi verifikasi harus diikuti dengan tindakan lanjutan yang memastikan keamanan dana. Salah satu cara praktis adalah dengan memulai investasi dalam skala kecil terlebih dahulu, misalnya hanya 10% dari total dana yang direncanakan. Dengan alokasi kecil, investor dapat mengamati performa dan kepatuhan pelaksana tanpa menanggung risiko besar. Jika hasilnya positif dan semua dokumen tetap konsisten, barulah alokasi dana dapat ditingkatkan secara bertahap. Contoh nyata dapat membantu memperjelas bagaimana langkah-langkah ini bekerja dalam situasi sehari-hari. Bayangkan seorang investor bernama Rina yang menerima pesan WhatsApp tentang program investasi emas digital dengan jaminan 150% profit dalam 2 bulan. Rina langsung terpesona oleh kalimat manis pertama yang menjanjikan keamanan total. Ia mengingatkan diri sendiri tentang statistik penipuan, lalu memutuskan untuk melakukan verifikasi. Pertama, ia mengakses situs OJK dan mencari nama program tersebut, namun tidak menemukan catatan apapun. Kedua, ia mengetik nama perusahaan di mesin pencari dan menemukan beberapa forum yang menyebutkan pengalaman buruk orang lain. Ketiga, ia menghubungi layanan konsumen OJK melalui telepon dan menanyakan apakah program tersebut terdaftar. Petugas memberitahu bahwa tidak ada data mengenai program tersebut. Karena 3 langkah verifikasi memberikan sinyal negatif, Rina menolak tawaran itu dan melaporkan nomor pengirim ke pihak berwajib. Kasus Rina menunjukkan bagaimana ketiga langkah dapat memotong jalur penipuan sebelum dana mengalir. Sebaliknya, ada pula contoh di mana investor melakukan verifikasi namun masih terjebak karena mengabaikan satu elemen penting. Seorang pria bernama Budi menemukan platform investasi kripto yang mengklaim kerjasama dengan bank internasional. Ia memeriksa legalitas dan menemukan bahwa platform tersebut memang terdaftar di OJK, sehingga ia merasa aman. Namun, ketika menelusuri rekam jejak, ia hanya menemukan testimoni positif yang diposting di situs resmi, tanpa ulasan independen. Karena ia tidak melakukan konfirmasi independen, ia melanjutkan investasi dengan menaruh seluruh tabungannya. Beberapa minggu kemudian, platform tersebut menghilang bersama dana investor. Kesalahan Budi terletak pada tidak menuntut bukti kerjasama yang dapat diverifikasi secara publik. Dari contoh ini, kita belajar bahwa ketiga langkah harus dijalankan secara berurutan dan tidak boleh dilewatkan. Jika satu langkah gagal, investor harus kembali ke langkah sebelumnya dan mencari bukti tambahan sebelum melanjutkan. Setelah investasi berjalan, penting juga untuk mengukur efektivitas proses verifikasi. Salah satu cara adalah dengan memantau laporan bulanan dari platform, membandingkan realisasi profit dengan proyeksi awal, dan mencatat setiap perubahan kebijakan atau biaya. Jika ada penyimpangan signifikan, maka alarm harus segera dinyalakan. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan menilai respons regulator terhadap keluhan, serta mengamati apakah platform tetap transparan dalam memberikan informasi. Dengan catatan yang terstruktur, investor dapat menilai apakah investasi masih berada dalam jalur yang aman atau sudah menunjukkan tanda bahaya. Tidak semua risiko dapat dihindari, namun ada beberapa jebakan umum yang seringkali menjerumuskan investor kembali ke jalur penipuan. Salah satunya adalah ketergantungan pada testimoni yang hanya berasal dari satu sumber. Testimoni yang beredar di media sosial seringkali dibayar atau dipalsukan, sehingga tidak dapat dijadikan acuan yang sah. Jebakan lain adalah rasa percaya diri berlebih setelah berhasil melewati satu tahap verifikasi. Hal ini dapat membuat investor mengabaikan langkah selanjutnya. Terakhir, tekanan sosial dari teman atau keluarga yang ikut serta dalam skema dapat mengaburkan penilaian objektif. Untuk mengatasi jebakan tersebut, investor harus selalu kembali ke prinsip dasar. Semua klaim harus dapat dibuktikan, semua data harus dapat diverifikasi, dan semua keputusan harus diambil secara mandiri tanpa tekanan eksternal. Jika langkah verifikasi awal tidak memberikan hasil yang memuaskan, ada strategi remedial yang dapat diterapkan. Pertama, lakukan pencarian kembali dengan kata kunci yang lebih spesifik, misalnya menambahkan penipuan atau keluhan bersama nama produk. Kedua, hubungi asosiasi investor atau komunitas yang fokus pada edukasi keuangan, karena mereka sering memiliki database kasus yang tidak tersedia secara publik. Ketiga, jika masih ragu, konsultasikan dengan penasihat keuangan yang memiliki lisensi resmi. Mereka dapat memberikan analisis risiko yang lebih mendalam. Dengan pendekatan berlapis ini, peluang untuk terjebak dalam penipuan dapat diminimalkan secara signifikan. Setelah semua upaya di atas dilakukan, keputusan akhir tetap berada di tangan investor.
Pilihan untuk melanjutkan investasi harus didasarkan pada bukti yang kuat, bukan pada perasaan atau janji manis. Jika semua indikator menunjukkan bahwa tawaran tersebut sah, maka investor dapat melangkah dengan hati-hati, memulai dengan alokasi kecil, dan terus memantau perkembangan. Namun, jika ada satu saja elemen yang tidak dapat dibuktikan, maka keputusan terbaik adalah menolak tawaran tersebut dan melaporkannya kepada otoritas terkait. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali apa yang telah kita bahas. Investasi bodong memang selalu menyamar dengan kalimat manis yang menggoda. Namun di balik kata-kata tersebut tersembunyi pola-pola yang dapat dikenali jika kita tahu apa yang harus dicari. Statistik menunjukkan betapa meluasnya masalah ini, dan psikologi penipuan menjelaskan mengapa banyak orang terjebak. 6 kalimat yang telah diuraikan menjadi peta jalan untuk mengidentifikasi red flag, sementara 3 langkah verifikasi menjadi senjata utama dalam melindungi dana. Contoh kasus nyata menegaskan pentingnya konsistensi dalam menerapkan setiap langkah, serta bahaya mengabaikan satu elemen saja. Sekarang giliran Anda. Apakah Anda pernah mendengar salah satu kalimat tersebut? Bagaimana cara Anda memverifikasi tawaran investasi yang masuk? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, karena dengan berbagi cerita kita dapat saling melindungi. Jika Anda merasa skrip ini membantu, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan kanal, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten edukatif selanjutnya. Checklist tersebut berisi poin-poin penting yang harus Anda periksa sebelum menaruh uang Anda, sehingga Anda tidak lagi terjebak dalam janji-janji manis yang kosong. Ingat, investasi yang sehat adalah investasi yang didasarkan pada data, bukan pada harapan. Dengan menerapkan pola pikir kritis, memeriksa setiap klaim, dan mengikuti langkah-langkah verifikasi yang terstruktur, Anda dapat melindungi diri dari penipuan dan menyalurkan dana ke peluang yang benar-benar berpotensi menghasilkan. Semoga video ini memberi Anda wawasan baru dan memperkuat ketahanan finansial Anda. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.